Sorry brothers, masih bersama Mangayo buat menemani waktu santai kalian. Langsung saja, mari kita mulai. Nanjo dan yang lainnya terus berjalan mendekat ke arah bandai yang sudah kepayahan. Kamakiri menatap ke arah bosnya yang pasti sudah tidak bisa melawan lagi. Jay juga berusaha berdiri, tapi kesusahan karena badannya sakit semua. Jadi akhirnya si pengecut ini berani maju juga, ejek bandai. Ayo sini, aku tak akan menyerahkan Kurotaki ke kalian. Nanjo tersenyum dan menyuruh Aoyagi menyelesaikan semuanya. Tahu-tahu dari belakang mereka terdengar keributan. Kamakiri dan Jay pun menoleh. Terdengar suara pukulan, lalu satu orang blacklist terpental menubruk rombongan itu, melayang melewati Kamakiri dan Jay, lalu terkapar di dekat bandai. Kamakiri terkejut melihat orang yang menyebabkan keributan itu. Ada Kameyama bersama Wataru dan Maruo, lalu Raita bersama Mashima dan Mitsuyoshi. Juga tidak ketinggalan Amata. Kalian ini ngapain sampai bonyok begitu? Tanya Amata sambil nyengir. Kalian, teriak Kamakiri kaget. Aku lagi nyariin kalian. Jadi ngajak kami dan dua ekornya itu untuk ikut. Di jalan malah ketemu Raita dan dua temannya juga, kata Amata yang sudah berjongkok di depan Kamakiri. Terlihat Mashima tidak suka disebut temannya Raita. Karena mereka bilang tertarik sama Kurotaki, jadi ku ajak saja sekalian, tambah Amata. Lalu dia nanya ke Kamakiri tentang situasinya. Setelah penjelasan singkat, Amata mengerti tentang adanya kudeta dari para anak kelas 1 Kurotaki. Kalian berempat bertarung dengan baik ya, puji Amata. Ya, karena Bos Shinsuke sudah ngasih pesan buat menjaga keutuhan Kurotaki, jawab Kamakiri. Kamakiri, Jay, kami di sini buat membantu. Tenang saja, tenagaku ini setara dengan 100 orang, kata Amata. Kamakiri dan Jay tersenyum lega mendengarnya. Kameyama segera maju membopong bandai, begitupun Maruo membantu Ando. Sedangkan Kamakiri dan Jay masih berniat bertarung bersama rombongannya Amata. Brengsek, waktunya babak kedua, teriak Amata. Muka Nanjo jadi kesal. Dasar pengganggu. Padahal sebentar lagi selesai. Tampak semua pasukan Nanjo memegang senjata, seperti tongkat bisbol dan juga pipa besi. Sudah jumlah banyak masih pakai senjata ya, kata Amata. Cerewet. Inti dari semuanya adalah kemenangan, saut Nanjo. Mereka pun bersiap untuk memulai lagi. Mashima, Mitsuyoshi, kalian gak masalah? Malah jadi nolongin Kurotaki? Tanya Raita pada dua teman Hosennya. Cerewet, aku gak ada niat bantuin. Tapi aku gak suka lihat kelakuan mereka, saut Mashima. Kamu benar Mashima, ini kasus spesial saja. Ayo kita tunjukkan kengerian duo Hosen, kata Mitsuyoshi. Komiya, Izumida, ayo maju bersama, seru Shimada. Aku tahu, jawab Izumida. Gak perlu disuruh, aku juga mau maju, kata Komiya. Sedangkan Aoyagi disuruh tidak maju dulu sama Nanjo. Ora, terdengar teriakan keras, menemani semua orang saling maju menyerang. Amata langsung dikepung 3 orang, tapi gerakan Amata lebih cepat. Pukulannya menghajar 2 orang. Di sampingnya ada Kameyama yang duel sama Morimoto. Sialnya, ketua Ringo itu malah kena cekikan yang kuat dari Morimoto. Tahu-tahu Amata menendang 1 orang lagi yang terlempar dengan kencang, menabrak punggung Kameyama, sampai mendorong kepalanya membentur muka Morimoto dengan keras. Tak disangka, benturan itu malah bikin Morimoto sampai terkapar. Kameyama berdiri sambil nyengir. Kalian lihat kehebatan kepalaku. Sementara itu, Raita berlari menaiki tangga sambil dikejar 3 orang. Dia menoleh ke bawah dan melihat Mitsuyoshi juga Mashima berhadapan dengan Izumida dan Komiya. Kedua blacklist itu memakai senjata buat mendesak duo Hosen. Oi, Mashima, Mitsuyoshi, kalau kalian lelet, nanti ketinggalan kereta pulang loh, teriak Raita. Cerewet, balas Mashima. Melihat diremehkan, Izumida dan Komiya maju lagi dengan kesal. Tapi dengan tenang, Mitsuyoshi dan Mashima menghajar keduanya dengan keras. Raita tersenyum senang, lalu menoleh dan sekarang
Gilirannya menghajar ketiga pengejarnya itu. Satu orang dibanting oleh Raita sampai terlempar ke bawah tangga. Shimada belum tumbang, tapi sudah agak bonyok. Dia melihat pasukannya sedang dihabisi oleh Kamakiri dan Jai dibantu teman-temannya. Jumlah mereka tampak tak berarti di hadapan para jagoan kelas 1 dari berbeda-beda sekolah ini. Shimada panik didatangi oleh Hamata. Dia balik badan dan lari ke arah Nanjo. "Apa kamu gak lihat? Kenapa cuma dia menonton saja, Nanjo?" teriak Shimada. Dia menarik baju Nanjo. "Apa kau pengecut ketakutan, ha?" Diteriaki begitu, mata Nanjo langsung melotot. Benaknya mengingat masa kecil di mana sang ayah sedang menyiksa ibu Nanjo saat emosi. Nanjo kecil sembunyi di balik pintu sambil menangis. "Tolong, jangan siksa ibu." Si ayah membuka pintu. "Ngapain kamu?" Ibu Nanjo berteriak panik, takut Nanjo disiksa juga. "Apa kamu membenciku? Tapi kalau kamu cuma bersembunyi begitu, tidak ada yang bisa kamu ubah. Dasar pengecut," teriak ayahnya. Nanjo masih terdiam diteriaki oleh Shimada. "Ayo Nanjo, maju, kita nggak boleh kalah di sini," teriak Shimada. "Cerewet," balas Nanjo yang akhirnya buka mulut. Lalu satu tinjunya bikin Shimada melayang ke belakang. Tindakan Nanjo itu bikin semua orang menoleh. "Ada apa itu?" gumam Raita. "Perpecahan antar teman," kata Hamata bingung. Nanjo menggaruk kepalanya. "Satu persatu kalian datang menghalangi jalanku," geram Nanjo. "Kalau kalian mau maju, majulah sini. Akan kuhabisi kalian semua." Di sebuah rumah reok, seorang pria dewasa menendang muka seorang bocah. Nanjo kecil terlempar menabrak lemari kayu dengan keras. Saat itu dia masih kelas 1 SMP. "Hei bocah, tadi kamu nerima duit BLT kan? Berikan padaku," minta si ayah pada Nanjo yang mata kanannya sudah bengkak dengan hidung berdarah. "Tidak, uang itu buat berobat ibu," saut Nanjo dengan suara lemah. "Aku gak akan ngasih ke ayah." Pria di depan Nanjo itu jadi melotot marah. "Sialan, beraninya kamu bantahku, brengsek," teriak ayahnya sambil terus menendangi badan kecil Nanjo. "Semua uang yang ada di rumah ini adalah milikku." Si ibu menyeret badan sakitnya keluar kamar. "Jangan, anakku." Si ayah baru berhenti saat badan Nanjo sudah lemas. Mukanya semakin berlumuran darah. Si ayah merogoh ke dalam kantong Nanjo dan menemukan satu amplop berisi uang. "Jangan suka membuang-buang waktuku," umpatnya, tanpa masa kasihan sedikit pun pada Nanjo. "Kamu urus bocah ini. Kalau dia sampai mati, kamu gak akan dapat BLT lagi kan?" kata pria itu. Kenapa kamu melakukan hal sekecil ini? Apa salah anak dan istrimu?" kata Nanjo gemetaran. Pria itu menoleh dan mendapati Nanjo kecil sudah memegang pisau dapur. "Mulai sekarang, kamu bukan lagi ayahku. Mati saja bangsat." Dan tak lama kemudian, Nanjo sudah berdiri di depan tubuh ayahnya yang tergeletak bersimbah darah. Kembali ke hari ini, Nanjo dan Aoyagi berdiri di hadapan Hamata dan kawan-kawan. "Kupikir aku takkan pernah jadi keparat sepertinya. Tapi rupanya sudah mendarah daging dalam tubuhku," gumam Nanjo. "Sejak hari itu, aku bersumpah tidak akan membiarkan mereka semua hidup damai dan tenang. Sampai semuanya merasakan kesengsaraan dan ketidakadilan yang kualami." "Oi Nanjo, kenapa kamu masih diam saja? Cepat menyerah, kamu sudah kalah," teriak Kamakiri. Kamakiri, lihat tatapannya. Meski tinggal berdua saja, mereka belum menyerah," kata Hamata. Lalu Kamakiri ngomong kalau dia dan Ceh yang akan menyelesaikannya. Hamata menoleh ke arah Kamakiri, lalu memegang lengannya. Meski pelan, tapi cukup bikin Kamakiri meraung kesakitan. "Dasar tolol, memangnya kamu masih bisa bertarung?" kata Hamata. "Biarkan kami yang menyelesaikannya," kata Hamata lagi. Kamakiri dan Ceh tak percaya melihat Hamata bersedia menolong mereka sampai segitunya. "Betul Kamakiri, akan repot kalau kalian malah tumbang di sini," kata Kameyama. Lalu Hamata menarik Kameyama mendekat. "Biar aku dan Kameya yang melandeni dua orang itu," kata Hamata yang langsung dikompen oleh Kameyama. "Loh,
Kita kan sudah jadi anggota Kurotaki, sahut Amata. Iya sih, tapi mereka kelihatan kuat. Mending kamu pilih orang yang lebih kuat dariku, kata Kameyama pelan. Lalu majulah Mashima dan Mitsuyoshi. Kalau begitu, biar kami saja, kata Mashima. Weh, Mashima, jangan seenaknya. Sudah cukup kita ikut campur. Nanti malah tambah runyam masalahnya, tegur Raita. Emang kenapa? Dia kan tidak mau bertarung. Ya biar aku saja yang maju, sahut Mashima. Dan mereka malah ribut sendiri. Siapa yang akan menghadapi Nanjo dan Aoyagi? Sementara di samping, Morimoto yang sudah siuman sedang membantu Shimada bangun. Kamu tidak apa-apa, Shimada? Tanya Morimoto. Yang ditanya malah langsung mengeluh. Kenapa jadi begini? Kita hanya berniat melindungi Kurotaki. Cuma itu. Tapi malah jadi melakukan hal yang tidak disukai orang banyak, kata Shimada menyesal. Morimoto terdiam karena merasakan hal yang sama. Tanpa disadari, sekarang justru kita hampir menghancurkan Kurotaki itu sendiri. Mengkhianati sesama Kurotaki. Aku tidak ingin ini semua. Aku baru sadar sudah diperalat Nanjo agar ikut rencana busuknya, kata Shimada penuh penyesalan. Lalu dia nyuruh Morimoto menelepon polisi. Tapi mata Shimada terbelalak. Dia melihat Nanjo sudah berdiri di belakang Kamakiri sambil memegang sebilah pisau. Kamakiri, awas! Teriak Shimada. Kamakiri sampai jatuh terduduk di tanah. Beruntung cuma bajunya saja yang sobek. Nanjo menoleh ke arah Shimada dengan kesal. Kamakiri memandang tak percaya ke arah Nanjo yang benar-benar berniat menusukkan pisaunya. Amata dan lainnya bergegas menghampiri Kamakiri. Lalu Amata berdiri dan melihat ke arah Nanjo dengan marah. Apa-apaan kamu bangsat? Berani-beraninya bertingkah pengecut begitu, teriak Amata sambil berlari menerjang. Raita dan Kamakiri berteriak menyuruh Amata waspada karena Nanjo masih memegang pisau. Tapi Amata tidak peduli, dia melayangkan tinju kanan kerasnya. Nanjo diam tak bergerak dan tahu-tahu Aoyagi maju menahan tinju Amata tersebut. Itu bikin semua orang kaget, apalagi beberapa yang tahu kerasnya pukulan Amata. Nanjo, pergi sana, biar aku yang tangani sisanya, kata Aoyagi tanpa melepaskan tangan Amata. Aoyagi menyuruh Nanjo pergi dulu memakai motor yang sudah disiapkan. Nanjo menoleh ke arah Kamakiri dan yang lainnya. Akan kuingat wajah kalian semua. Jangan pikir aku sudah selesai dengan kalian, ancam Nanjo. Nanjo, bagaimana dengan kami? Teriak Komiya. Kalian semua tak berguna. Pergi saja kemanapun kalian mau. Dasar sampah, sahut Nanjo tanpa menoleh. Dia berjalan melewati Shimada dan Morimoto. Kamu beruntung kali ini. Tapi aku tidak akan membiarkanmu begitu saja, kata Nanjo. Terdengar suara pukulan Aoyagi mengenai muka Amata sampai menjatuhkan jagoan Rindo itu. Sampai jumpa Aoyagi, kata Nanjo lalu pergi dengan motornya. Akhirnya rencana Black Lisa pun gagal dan aliansi Kurotaki masih selamat. Nanjo berhasil kabur, begitupun Aoyagi yang memang dari awal tidak berniat bertarung. Dia cuma menunggu celah buat kabur dari tempat tersebut. Sedangkan 6 orang lainnya, Shimada, Morimoto, Komiya, Izumida, Nanjo, dan Aoyagi resmi dikeluarkan dari aliansi Kurotaki. Beberapa hari kemudian, saat malam dan hujan deras, seseorang duduk dalam ruangan yang agak gelap. Di depannya berdiri 2 orang memakai jaket hoodie bertuliskan BL. Mereka adalah Izumida dan Komiya. Tolonglah Nanjo, tidak ada tempat lagi untuk kami, kata Komiya. Kami akan melakukan apa saja, tambah Izumida. Nanjo bertanya, apa keduanya sungguh-sungguh mau melakukan yang dia perintahkan? Percayalah pada kami, sahut Komiya dan Izumida. Kalau begitu, aku ingin kalian membunuh Bandai, kata Nanjo dengan ekspresi serius. Besok sorenya, ada 2 murid Hosen berhenti di sebuah jalan. Kamu tunggu di sini, kata salah satunya. Rupanya itu adalah Kingjo yang berjalan mendekat ke tempat Bandai yang sedang duduk melamun. Uy, Pak Ketua, sapa Kingjo. Bandai sedikit kaget melihat bos Hosen ada di situ. Kingjo bilang dikasih tahu Ando kalau Bandai ada di tempat ini. Bandai menoleh ke satu orang yang menemani Kingjo.
itu adalah Raita yang menundukkan kepala ke arah Bandai. "Maaf Jo, anak-anak kelas 1-mu sampai terlibat keributan Kurotaki," kata Bandai. "Santai saja, mereka itu lagi bersemangat. Aku yakin dengan bertarung kemarin, mereka sudah puas dan gak akan keluyuran bikin masalah lagi," saut Kingjo. Bandai lega mendengarnya, tapi dia bilang tetap tidak enak, apalagi memperlihatkan keburukan Kurotaki. "Aku tidak mengira akan ada musuh dalam selimut. Bikin aku sadar sana tanggung jawab sebagai bos Kurotaki," kata Bandai. "Ya begitulah, semakin besar organisasi, semakin banyak masalah yang bisa muncul," kata Kingjo. Lalu dia cerita, di Hosen sendiri, Kingjo mendapati beberapa anak kelas 1 yang secara frontal langsung menantang dirinya. Mereka pikir akan enak jadi seorang pemimpin Hosen. Lalu dia bertanya, apa yang akan Bandai lakukan berikutnya? "Mayoritas leader kelas 2 masih cedera. Aku akan menunggu mereka semua pulih, baru memikirkan apa yang akan dilakukan," jawab Bandai. Sementara itu, ada 2 orang lagi yang datang. Raita cukup kaget mengenali siapa 2 orang barusan. Kingjo dan Bandai menoleh. "Oh, mereka datang juga ya," kata Kingjo. "2 orang tadi adalah Hideyoshi dan Masa dari Susuran." "Kenapa kalian juga sampai di sini?" tanya Bandai. "Ya, si tolol Ando yang ngasih tahu," jawab Masa. Bandai jadi kesal karena mulut embelnya Ando itu. Hideyoshi bilang kalau keributan kemarin cukup menghebohkan. "Kamu kesini karena tahu tentang itu kan?" tanya Masa ke Kingjo. "Ya, begitulah." Sementara Raita masih terpana melihat 2 orang terkenal dari Susuran tersebut. Itu Medok Kato Hideyoshi dan sahabatnya Kobayashi Masanari, gumannya. Masa bilang kalau dia mau verifikasi kabar tentang beberapa leader Kurotaki yang tumbang karena kudeta kemarin. Mendengar itu Kingjo malah tertawa. "Kenapa kamu tertawa?" tanya Hideyoshi. "Kalian masih sempat mengkhawatirkan orang lain? Setelah insiden Hanazawa kalah, rumor beredar kalau Susuran lagi kacau," kata Kingjo. Mendengar itu, Hideyoshi dan Masa terlihat tidak suka. Sementara Raita kaget melihat bosnya sangat ceplas-ceplos. Orang teratas di Susuran dikalahkan. Bukankah berikutnya bisa saja kalian? Bisa jadi nanti anak kelas 1 yang akan memimpin Susuran, kata Kingjo. "Maksudmu apa?" kata Masa. "Kamu sendiri. Memangnya kamu berpikir Hosen sudah solid?" tanya Hideyoshi. "Kudengar satu lagi Moonlight Brother masuk Hosen. Tahun depan juga ada. Kudengar juga banyak bocah Hosen yang bilang kamu sudah jadi lembek dan lucu kayak kelinci," bahas Hideyoshi. Kingjo menatap tajam ke arah Hideyoshi. "Kupikir Kingjo yang dulu buas dan berani menantang siapapun, sekarang sudah jadi penakut kah?" tambah Hideyoshi. Bikin ekspresi Kingjo tambah kesal. Tapi sebelum lanjut jadi perkelahian, Bandai menghentikan keduanya. "Kalian tidak kesini buat ribut di depanku kan?" kata Bandai. Kingjo dan Hideyoshi sama-sama diam sejenak. "Benar, aku memang tidak berniat ribut sekarang. Tapi Hideyoshi, kamu ingat ini. Tidak lama lagi, perang Hosen melawan Susuran pasti terjadi. Dan saat itu, Hideyoshi, aku akan puas menghajarmu," kata Kingjo. "Coba saja kalau kamu bisa," jawab Hideyoshi yang tak gentar sedikit pun. Lalu dia mengajak Masa untuk pulang. "Sorry Bandai, kami pulang dulu ya," kata Masa. Bandai cuma tersenyum melihat kerendoman 2 bocah Susuran itu. Lalu Kingjo juga pamit pulang. Sebelum itu, Bandai menyempatkan berterima kasih pada Raita. "Ah, bukan apa-apa kok. Aku senang bisa membantu," kata Raita, lalu mengikuti Kingjo pergi. "Ah iya, jangan lengah lagi Bandai. Kehilangan lawan kuat seperti Kurotaki akan membuatku sedih," pesan Kingjo. Bandai tersenyum mendengarnya. "Ya, gak usah dibilang juga sih," saut Bandai. Raita menengok sekali lagi ke arah Bandai. Menurutnya, itu bukan orang yang menyerah atau putus asa, melainkan orang yang sedang menemukan tujuan baru. Malam hari, hujan kembali mengguyur Toarushi. Sebuah mobil hitam berhenti di pinggir jalan. Di dalamnya
ada Isumida dan Komiya. Juga Nanjo yang duduk di kursi belakang. "Nanjo, apa kita beneran melakukan ini?" Yang ditanya Mah tersenyum dan berkata iya. Sedangkan dua orang di depan tanpa gemetaran. "Kurotaki sudah tidak penting lagi buatku. Lebih baik ku hancurkan sekalian," kata Nanjo. Tak lama terlihat Bandai yang berlarian sambil memakai seragamnya buat menutupi kepala dari air hujan. Dia melewati mobil hitam barusan. Wajah Nanjo berubah jadi sadis. "Nah, itu si Bandai." Dia menendang kursi driver. "Apa yang kamu tunggu, Komiya? Cepat tancap gas," teriak Nanjo. Rupanya dia menyuruh Komiya menabrak Bandai dengan mobil itu. "Kemarin kalian bilang akan melakukan apa saja kan? Cepat lakukan," teriak Nanjo. Komiya jadi pusat pasi. Dia diam sebentar lalu membuka pintu mobil dan keluar. "Aku tidak bisa melakukannya," teriak Komiya sebelum lari pergi. Nanjo mendecih. "Yah, itulah mengapa aku bilang kalian ini tidak berguna." Lalu dia menoleh ke arah Isumida. "Sekarang giliranmu. Jangan bilang kamu juga mau lari kayak Komiya." Mau tak mau Isumida pun pindah ke bagian driver. "Cepat lakukan. Kamu tidak mau kan selamanya jadi pecundang?" kata Nanjo coba mempengaruhi Isumida. "Ya, akan kulakukan," kata Isumida. Dia mulai menjalankan mobil itu. Semakin mendekat ke tempat Bandai yang lagi berlari. "Itu dia Isumida. Cepat lindas sampai mati," kata Nanjo dengan ekspresi mirip orang tidak waras. Tapi tahu-tahu Isumida menginjak rem. "Aku tidak bisa." "Nanjo, aku tidak bisa mengikuti permainan gilamu ini," kata Isumida histeris. Tapi sebuah benda tajam ditusukkan ke pipi Isumida. "Sepertinya kamu salah paham. Aku tidak memberimu pilihan, melainkan perintah mutlak yang harus kamu lakukan," kata Nanjo yang bikin Isumida ketakutan. Dia baru menyadari sedang terlibat dengan orang yang sudah kehilangan akal sehatnya. "Cepat, injak gas!" Diiringi teriakan histeris, mobil hitam itu maju kencang dan menabrak tanpa ampun tubuh bos Kurotaki tersebut. Hujan deras terus mengguyur jalanan Toarushi dan juga tubuh Bandai yang tak bergerak bersimbah darah. Terdengar sayup-sayup sirene ambulan dari kejauhan setelah masuk telepon yang mengabarkan ada orang yang terlibat tabrak lari.